Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah. Pada kesempatan di awal malam ini kita bisa kembali memulai hari baru kita beribadah kepada Allah dalam rangka untuk kita bisa mengisi setiap amanah waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia yang sementara ini dalam rangka ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap detik kita beribadah kepada Allah, yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh, kelak di yaumil qiyamah bisa menjadi saksi-saksi yang baik di hadapan Allah. Untuk kita berharap layak mendapatkan ridhonya dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin wa khatamin nabiyyin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari mahsyar. Mudah-mudahan Allah memuliakan kita bisa menemani beliau di Jannatil Firdaus. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan di malam hari ini, pertemuan pertama di bulan Desember, ya, bulan terakhir dalam kalender Masehi, kita akan membahas kelanjutan tentang ilmu fikih dalam bab fikih salat. Dan tema fikih salat yang hari ini kita akan bahas masih terkait dengan sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dhawil madzahibil arba'ah, atau tata cara salat Rasulullah menurut pemahaman para ulama 4 mazhab. Dan secara khusus tata cara salat yang akan kita bahas hari ini jamaah sekalian adalah terkait dengan aqwal atau bacaan-bacaan yang kita baca pada posisi melakukan qiyam, ya, pada posisi melakukan berdiri. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas praktek sholat dimulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, dan terakhir kita membahas tentang posisi berdiri, ya, termasuk apa yang menjadi rangkaian dari posisi berdiri yang umumnya hukumnya adalah sunnah, seperti mengangkat tangan dan bersedekah, ya. Nah, maka setelah kita membahas itu semua, lanjutannya adalah bacaan-bacaan yang kita baca di dalam posisi qiyam atau berdiri, ya. Nah, setidaknya ada berapa Pak bacaan dalam posisi kita berdiri? 3? Banyak? Banyak berapa? Yuk, ini udah pada sholat dari sejak balik Pak. Hah? Nanti kalau bicara hukumnya nanti ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang penting bacaannya dulu. Ada 4? Ada 4, ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Ini kayaknya cara sholatnya beda-beda nih Pak. Hah? Berapa? Ada 5. Ada 5, ya. Nah, jadi ada 5 Pak. Mungkin kita baca tapi kita bisa saja tidak tahu konsepnya, atau kita menganggapnya itu satu rangkaian padahal sebenarnya terpisah, ya. Jadi ada 5 jemaah sekalian yang kita baca dalam posisi berdiri. Terlepas nanti hukumnya wajib atau sunnah, ya. Ini kita belum bicara hukum, baru bicara apa yang dibaca. Jadi yang pertama Pak, tentunya ini yang saya maksud dengan 5 ini Pak, selain takbiratul ihram, ya. Selain takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram kan sudah kita bahas sebagai pembuka sholat, tetapi yang dimaksud bacaan setelah takbiratul ihram sebelum kita ruku.
Ya, maka ada 5. Yang pertama adalah doa iftitah. Ya, doa iftitah. Yang setelah iftitah apa, Pak? Yang kedua? Nah, belum Al-Fatihah, ta'awuz dulu. Ta'awuz itu bacaan tersendiri, dia terpisah dari Al-Fatihah. Jadi setelah doa iftitah, ta'awuz. Baru yang ketiga Al-Fatihah. Nah, nanti persoalan apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan, nah itu urusan lain. Tapi intinya Pak, setelah ta'awuz Al-Fatihah. Nah, yang kelima apa? Yang keempat? Ya? Belum. Takmin dulu, baca amin. Amin itu juga bacaan, Pak. Nah, itu, dan amin juga bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia bacaan tersendiri, namanya disebut takmin. Makanya kalau kita setelah baca waladhdallin, Pak, itu jangan langsung baca amin. Para ulama mengatakan harus melakukan saktah. Saktah itu diam sejenak, ya mungkin 1-2 detik lah, untuk membedakan antara Al-Fatihah dengan amin ini, biar tidak dianggap satu bacaan. Ya, jadi maka bacaan yang keempat setelah Al-Fatihah adalah amin. Ya, kalau dalam bahasa Arab namanya disebut takmin. Ya, jadi kalau dikatakan apa bacaan amin itu disebut apa? Kayak takbir, Pak. Takbir itu ya bacanya adalah Allahu Akbar. Tapi kalau amin, lafadznya amin, namun istilah untuk menyebut lafadznya disebut takmin. Ya, nah ini berasal dari bahasa Arab ammana yu'amminu ta'minan. Ya, ammana yu'amminu ta'minan. Nah, jadi takmin itu membaca amin. Nah, baru setelah itu baca Nah, sebenarnya yang lebih tepat bukan surat, Pak, yang lebih tepat ayat. Ya, karena boleh kalau orang setelah baca takmin itu walaupun hanya baca beberapa ayat, nggak satu surat, boleh aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita katakan baca surat, seakan-akan mesti satu surat, padahal bisa saja bacanya beberapa ayat gitu. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dikatakan faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah sesuatu yang mudah dari ayat Al-Quran, bukan surat Al-Quran, tapi ayat Al-Quran. Ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi jemaah sekalian, ada 5 nih bacaannya, Pak ya. Iftitah, ta'awuz, Al-Fatihah, takmin, dan ayat Al-Quran. Ya. Nah, sekarang apa saja hukum-hukum dari 5 bacaan ini, jemaah sekalian? Nah, ini sekaligus mengingatkan ya, saya yakin pasti kita semua udah baca, Pak. Tapi tadi secara teori dan konsepnya mungkin ada yang menganggap misalnya ta'awuz bagian dari Al-Fatihah, takmin bagian dari Al-Fatihah gitu ya. Padahal itu beberapa hal yang berbeda. Nah, kalau dari sisi hukumnya jemaah sekalian, yang pertama adalah iftitah ya. Sekaligus bacaan ta'awuz, Pak. Ya, dari sisi hukum 2 bacaan ini umumnya para ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Kecuali dalam sholat jenazah dan makmum yang masbuk. Jadi bacaan iftitah dan ta'awuz ini hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan dalam sholat jenazah dan makmum yang masbuk. Maka kalau kita sholat jenazah, Pak, di takbir pertama itu tidak ada iftitah. Setelah takbir langsung baca Al-Fatihah. Ya. Untuk sholat jenazah. Demikian juga untuk makmum yang masbuk. Nah, ini makmum yang masbuk itu bagaimana, Pak, posisinya? Hah? Kalau ada makmum, Pak, mendapati imamnya lagi baca surat An-Nas misalnya setelah Al-Fatihah. Jadi imamnya baru baca misalnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, lalu si makmum yang tadi baru masuk Allahu Akbar. Nah, maka dalam hal ini makmum yang seperti ini, Pak, disebut makmum masbuk bukan? Ya? Nah, bukan makmum masbuk, Pak. Jadi makmum masbuk itu definisinya adalah makmum yang tidak mendapatkan rakaat imam. Padahal ketika makmum ini masih bisa mendapati imam membaca surat atau ayat, bahkan nggak usah surat atau ayat, Pak, imam posisi sudah ruku ya. Dan kita yang tadi baru mulai itu mendapati imam posisi ruku, kita sempat dapat ruku, maka ini bukan masbuk. Sebab pada saat posisi itu kita masih bisa dapat rakaatnya. Nah, jadi makmum itu disebut makmum masbuk adalah minimal ketika sudah tertinggal dari rukunya imam.
Maka ketika posisi kita sudah tertinggal dari rukuknya imam Pak, lalu kita memulai langsung sholat ya tanpa menunggu imam menyelesaikan rakaatnya, pada posisi imam lagi sujud atau pada posisi imam lagi i'tidal, tiba-tiba Allahu Akbar, maka tidak disunahkan baca iftitah. Tapi kalau kita tertinggal dari imamnya itu Pak, masih memungkinkan baca iftitah dan bukan masbuk. Nah sekarang pertanyaannya Pak, kalau tertinggal tapi tidak masbuk, berarti makmum apa namanya? Kalau tadi kan saya katakan Pak, makmum masbuk itu tertinggal tidak dapat rakaat. Nah ini dia sebenarnya tertinggal dalam arti tidak membaca takbiratul ihram setelah imam. Ya, namun baru memulai takbiratul ihram, imam sudah selesai baca Al-Fatihah misalnya Pak. Berarti makmum yang seperti ini dapat nggak rakaat? Dapat kan? Nah namanya apa istilahnya? Ketinggalan. Apa bedanya dengan makmum masbuk kan Pak? Nah ini yang udah bertahun-tahun sholat nggak ngerasa sering melakukannya tapi nggak tahu namanya nih Pak. Namanya Pak disebut makmum mudrik. Makmum mudrik. Jadi makmum itu Pak, istilah makmum di dalam kitab-kitab fikih itu ada 3. Makmum itu ada 3 ya. Kalau makmum yang bisa mengikuti imam dari sejak takbiratul ihram itu namanya disebut makmum muwafiq. Nah ini kalau dari awal ikut imam setelah takbir itu disebut muwafiq. Dari kata muwafaqah. Muwafaqah itu artinya Pak yang bisa ikut imam dari awal. Ya, maka perbuatannya disebut muwafaqah, orangnya disebut muwafiq. Nah, sedangkan kalau mudrik dan masbuk Pak, sebenarnya maknanya mirip. Itu seorang makmum yang tertinggal. Artinya tidak memulai bersama dengan imam dari sejak takbiratul ihram. Nah, bedanya Pak, mudrik itu tertinggal bisa mengejar. Tapi masbuk tertinggal tidak bisa mengejar. Nah, itu. Maka kalau kita berbicara dalam bahasa Arab Pak, misalnya kita katakan misalnya kita konvoy ya, naik mobil atau motor Pak, atau ya pokoknya kita melakukan perjalanan bersama dengan teman kita. Awalnya teman kita lebih awal gitu ya. Lalu setelah sampai pada posisi tertentu Pak, kita kemudian bisa menyusulnya, bisa mengejarnya. Maka orang Arab akan mengatakan adraktuka fi hadzal tariq. Adraktuka fi hadzal tariq. Aku bisa mengejarmu pada jalan ini. Adraka. Jadi adraka itu artinya Pak tertinggal tapi bisa mengejar. Nah, maka orang yang kemudian tertinggal bisa mengejar dalam bahasa Arab disebut mudrik. Disebut mudrik. Maka makmum yang tertinggal tapi masih mendapatkan rakaat imam itu disebut mudrik. Ya, pakai kaf, mudrik. Ya. Tapi kalau makmumnya ini Pak, dia tidak sempat mendapati rakaat imam dan akhirnya menambah setelah imam salam, nah itu baru disebut makmum masbuk pakai qaf. Masbuk pakai qaf. Nah, kalau masbuk itu dalam bahasa Arab artinya tertinggal dan tidak bisa mengejar. Ya. Tertinggal dan tidak bisa mengejar. Misalnya ada orang berlari Pak, lomba lari. Pada posisi finish dia tidak bisa mengejar lawannya. Nah, maka orang yang tidak bisa mengejar lawannya ini disebut dengan masbuk. Dalam bahasa Arab sabaqoka. Ya, makanya dalam suatu hadis Pak pernah disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Kata Nabi SAW, ada di antara umatku yang masuk surga 70.000 orang jumlahnya tanpa hisab. Ya, masuk surga dapat keistimewaan, dapat privilege khusus dari Rasulullah tanpa melalui proses hisab. Jumlahnya ada 70.000 orang, kata Nabi SAW. 70.000 Pak ya. Nah, masih mungkin dapat kuotanya Pak kita? Nah, padahal pernah saya sampaikan Pak, jumlah sahabat Nabi aja 124.000 orang. Dan itu sebaik-baiknya generasi gitu ya. Belum generasi tabi'in, belum tabi'in gitu kan, 3 generasi awal kan. Nah, tapi menariknya begini Pak. Ada 2 hal yang menarik. Pertama, para ulama menafsirkan bisa jadi makna 70.000 itu bukan tahdid, bukan pembatasan. Tapi Nabi SAW ingin menyebut jumlah yang sangat banyak, artinya tidak menutup kemungkinan sampai akhir zaman. Dan yang kedua Pak, menariknya lagi, hadis ini kemudian mengisyaratkan bahwa tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu dapat.
Kenapa? Karena ketika Nabi bersabda seperti itu Pak, tiba-tiba ada seorang sahabat namanya Ukasyah ibn Muhson, ya, lalu kemudian Ukasyah ini berdiri dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u li an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakan aku termasuk bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi kemudian langsung mengatakan, "Anta minhum," engkau bagian dari mereka. Nah, setelah Ukasyah berkata begitu Pak, ya, tiba-tiba ada sahabat lain, nggak disebutkan namanya siapa, dan akhirnya minta juga, "Ya Rasulullah, aku juga minta," seperti yang diminta oleh Ukasyah. Tapi kemudian Nabi mengatakan apa Pak? Sabakoka Ukasyah. Sabakoka Ukasyah. Permintaanmu telah didahului oleh Ukasyah. Artinya orang yang kedua ini nggak dapat gitu Pak, ya. Nabi cukup mendoakan hanya untuk Ukasyah saja gitu ya. Nah, jadi ini kan satu isyarat Pak bahwa ya bisa jadi tidak semua orang yang hidup di zaman Nabi itu dapat keistimewaan ini. Buktinya Nabi tidak mendoakan, walaupun nanti ada sebagian ulama menafsirkan Pak. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang kedua ini orang munafik. Ya, tapi itu kan tafsir gitu Pak ya. Tapi intinya isyarat bahwa 70.000 orang ini tidak terbatas hanya di zaman para sahabat Rasul saja. Tapi poinnya Pak, seperti yang tadi saya katakan, Rasul mengatakan sabakoka Ukasyah. Ya, artinya sabako itu artinya orang yang telah didahului, tertinggal dan tidak bisa mengejar. Maka makmum yang tidak bisa mendapatkan rokat imam dan tidak bisa mengejar rokat imam dengan posisi minimal ruku, itu disebut makmum masbuk, pakai qaf ya, masbuk. Makanya nanti ungkapan Rasulullah ini Pak menjadi apa istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu menjadi satu istilahnya satu ungkapan-ungkapan yang dipakai ketika seseorang yang tertinggal gitu Pak ya. Misalnya gini Pak, dicontohkan oleh beberapa ulama, misalnya ada seseorang yang awalnya dia dijanjikan hadiah. Saya mau ngasih hadiah kamu uang ya 1 juta gitu kan. Nah, orang ini kemudian bilang, si orang yang kemudian mau diberi ini bilang, "Saya lagi nggak butuh." Gitu kan. Nah, maka ya udah akhirnya dikasih ke orang lain. Nah, lantas Pak di hari keduanya ketemu lagi, tiba-tiba yang tadi awalnya menolak untuk menerima bilang, "Masih berlaku nggak hadiah kemarin?" Nah, maka orang Arab mengatakan Pak, kalau sudah tidak berlaku lagi mereka mengatakan sabakoka Ukasyah. Jadi itu jadi ungkapan-ungkapan untuk orang yang sudah tidak bisa lagi mendapatkan sesuatu yang sebelumnya dijanjikan. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab namanya disebut dengan mathal. Mathal itu perumpamaan. Ya, jadi ungkapannya kemudian digunakan dalam konteks seperti itu. Baik, nah jadi sekali lagi jemaah sekalian, doa iftitah dan ta'awuz itu Pak tidak disunnahkan dibaca bagi makmum yang masbuk. Tapi kalau makmum yang mudrik Pak, makmum mudrik itu walaupun dia terlambat, tidak ikut bersama imam setelah takbiratul ihramnya imam, namun secara prediksi kuat dia masih memungkinkan membaca iftitah, tetap disunahkan baca iftitah. Jadi misalnya imamnya sudah baca Al-Fatihah Pak, tapi setelah baca Al-Fatihah rupanya imamnya baca surat apa Pak? Yasin gitu ya, sampai kun fayakun nanti Pak. Nah, berarti artinya dalam kondisi kayak gini mungkin nggak makmum yang tadi tidak dapat Al-Fatihah masih bisa baca iftitah? Masih bisa. Nah, walaupun dia tertinggal tapi bukan masbuk, namanya disebut apa tadi? Mudrik. Ya, ingat Pak ya, makmum muafik, mudrik dan masbuk ya. Nah, ini diingat-ingat ya, jangan-jangan nanti jadi pertanyaan malaikat mungkar nakir nanti Pak. Baik, nah ini dari sisi hukum kesunahannya ya. Dan dasar kesunahannya Pak banyak sekali hadis-hadisnya. Intinya sih didasarkan kepada banyaknya riwayat tentang bacaan Nabi SAW tentang doa iftitah. Tapi saya bacakan satu hadis Pak yang menjadi dalil kesunahan dua bacaan ini ya. Satu iftitah, kedua ta'awuz. Yaitu hadis diantaranya riwayat Abu Dawud di mana Jubair bin Mut'im itu pernah berkata, "Sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fit tatawwu." Aku pernah mendengar Nabi SAW membaca beliau dalam salat sunnah, Allahu Akbar kabira sebanyak 3 kali, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira sebanyak 3 kali, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila sebanyak 3 kali. Nah, setelah baca ini Pak, beliau kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Nah,
maka dalam hadis ini digabungkan dua bacaan, satu iftitah, kedua ta'awuz, ya, iftitah dan ta'awuz. Nah, tetapi jemaah sekalian, ada beberapa tambahan, Pak. Khusus dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang sholat sendirian ataupun berjamaah, Pak, ini konteksnya misalnya kita khususkan sholatnya sendirian, doa iftitah itu, Pak, disepakati para ulama bagi yang sholatnya sendirian disunnah atau sholatnya berjamaah dan masih bisa mendapatkan iftitah, hanya disunnahkan pada rakaat pertama saja. Nah, nanti rakaat kedua, ketiga, keempatnya ya saat berdiri tidak ada lagi baca iftitah. Tapi, Pak, untuk ta'awuz tetap disunnahkan setiap rakaat. Untuk ta'awuz tetap disunnahkan setiap rakaat. Ya, kenapa? Dasarnya adalah firman Allah, fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah. Jika engkau hendak membaca Quran, maka bacalah ta'awuz, dan Al-Fatihah termasuk Al-Quran. Nah, maka disunnahkannya baca ta'awuz ini bukan hanya di rakaat pertama saja, tapi juga pada setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau iftitah hanya di rakaat yang pertama saja, ya. Nah, yang kedua, jemaah sekalian, riwayat tentang doa iftitahnya Nabi SAW itu sangat banyak, Pak, ya. Nah, ini saya akan mungkin sebutkan beberapa riwayat tentang iftitahnya Nabi Muhammad SAW, yang umumnya sih, Pak, iftitah beliau itu beragam untuk sholat sunnah, ya. Tapi iftitah yang ada ini, Pak, di dalam kitab-kitab fikih dan hadis-hadis Nabi itu bisa kita bagi secara umum menjadi dua. Yang pertama, iftitahnya itu disebutkan dalam hadis qauli. Hadis qauli itu artinya, Pak, iftitahnya langsung redaksinya datang dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang kedua, Pak, iftitahnya bukan datang dari Nabi, tapi datang dari sahabat. Namun kemudian Nabi SAW menyetujuinya, maka disebut dengan hadis takriri. Jadi iftitah ada dua jenis. Pertama, dasarnya hadis qauli langsung dari Nabi SAW. Yang kedua, berasal dari hadis takriri, ya, datang dari sahabat. Apakah dalam momen tertentu, ya, intinya sahabat membacanya. Bahkan, Pak, menariknya, sahabat membacanya nggak izin kepada Nabi, Pak. Ya, tiba-tiba aja baca kayak gitu, Pak, ya. Tapi kemudian dikonfirmasi dan akhirnya Nabi menganggap itu bisa dijadikan doa iftitah. Maka namanya disebut hadis takriri. Nah, tapi dari sejumlah iftitah yang banyak riwayatnya ini, Pak, mungkin kalau di masyarakat kita khususnya di Indonesia ini yang populer ada dua, Pak, ya. Yang pertama adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan yang kedua iftitah yang juga disebut dengan doa tawajjuh. Jadi nama lain, Pak, dari doa iftitah itu adalah doa tawajjuh. Ya, tapi saya ingin katakan begini, Pak, setiap doa setiap doa tawajjuh adalah doa iftitah, tapi tidak setiap doa iftitah adalah doa tawajjuh. Nah, doa tawajjuh itu maksudnya adalah iftitah yang di situ ada wajah tu wajhiyah. Nah, yang mana, Pak, doa tawajjuh ini disunnahkan bukan hanya ketika kita mau sholat, atau bukan ketika kita sedang sholat. Makanya tadi saya katakan doa tawajjuh itu tidak setiap doa iftitah adalah doa tawajjuh, karena doa tawajjuh ini juga disunnahkan dalam momen yang lain, Pak. Misalnya ketika kita mau nyembelih kurban. Nah, saat kita nyembelih kurban kan kita disunnahkan juga baca doa tawajjuh, ya, sebagaimana saat kita mau sholat. Tapi ketika kita nyembelih kurban, Pak, jangan baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu jaga sembung gak nyambung namanya. Ada momennya sendiri, gitu ya. Jadi ada dua riwayat, Pak. Nah, dua riwayat ini, jemaah sekalian, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan Allahu akbar kabiro, yang nanti disebutkan ada tawajjuhnya di situ. Saya ingin memberikan pelurusan sebagian pemahaman keliru masyarakat kita, Pak. Ada kadang masyarakat awam kita itu, Pak, mengatakan, ya, yang baca Allahu akbar kabiro itu iftitahnya NU. Nah, sedangkan kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu iftitahnya Muhammadiyah. Ini pemahaman kayak gini dihindari, Pak. Ya. Kenapa? Karena dua iftitah ini semuanya datang dari Rasulullah SAW. Tidak ada istilah identifikasi kepada NU atau Muhammadiyah. Ya, mau baca iftitah Allahumma ba'id atau Allahu akbar kabiro, ya, semuanya datang dari Rasulullah SAW. Bahkan para ulama mengatakan, Pak, kalau mau dibaca semuanya pun boleh.
Tapi kalau bisa saat sholat sendirian saja, jangan saat imam. Nah, saat jadi imam nanti kelamaan kapan baca Al-Fatihahnya gitu. Nah, jadi artinya boleh kita membaca satu saja dari riwayat yang ada, bisa juga menggabungkan beberapa riwayat. Dan menariknya Pak, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat muslim mungkin dulu waktu kita diajarkan dari kecil, itu sebenarnya gabungan Pak. Gabungan dari Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir, gabungan dari 3 bacaan, Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir subhanallahi bukratan wa asilah, lalu inni wajjahtu wajhiya, itu bacaan kedua, dan yang ketiga inna sholati. Sebenarnya 3 bacaan ini Pak yang digabung jadi satu, itu 3 riwayat ya. Nah sedangkan kalau Allahumma ba'id baini itu 1 riwayat. Nah jadi ini mengisyaratkan, kalau di dalam kitab-kitab fikih kemudian disebutkan dengan rangkaian kayak gitu Pak, isyarat bahwa mau baca satu saja silakan, mau baca lebih dari 1 juga tidak ada masalah. Dan yang berikutnya Pak, kalau posisi kita sebagai makmum mudrik, masih ingat tadi jam sekalian makmum mudrik itu apa? Nah, yang tertinggal tapi masih sempat dapat rakaatnya imam, seandainya kita posisinya Pak dikhawatirkan tidak bisa mendapatkan Al-Fatihah yang sempurna, maka setelah takbir langsung baca Al-Fatihah ya, tidak baca iftitah. Tapi kalau kita Pak masih memungkinkan dapat Al-Fatihah namun ada sedikit keraguan akan imam posisi ruku, maka silakan kita baca iftitah, tapi disarankan carilah iftitah yang paling pendek saja. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir subhanallahi bukratan wa asila. Nah setelah itu baru baca Al-Fatihah. Nah itu jadi artinya iftitah ini tidak mesti satu paket dengan yang sampai inna sholati gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita sholatnya sendirian atau imamnya mungkin agak lama berdirinya, nah itu silakan dibaca yang panjang-panjang ini. Nah sekarang apa saja riwayat-riwayatnya Pak ya? Pertama Pak, saya mengumpulkan ada 10 riwayat. Yang pertama riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Nah, tapi gini Pak, sebelumnya saya tanya, iftitah itu dibaca keras atau dibaca lirih? Lirih kan? Sir ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana para sahabat bisa tahu bacaannya? Kan lirih gitu kan. Padahal Nabi SAW itu Pak, beliau kalau praktek ngajarin sholat kan nggak ngajarin kayak seperti saya menyampaikan materi kayak gini kan. Nabi hanya mengatakan kepada sahabat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah pertanyaannya Pak, ya kalau kita misalnya anggaplah kita melihat Rasulullah sholat Pak, gimana tahu bahwa beliau baca doa iftitah? Dan yang kedua, kalau misalnya kita tahu apa yang dibaca, gimana caranya gitu kan? Nah ini ada riwayat yang mengisyaratkan Pak cara bagaimana sahabat bisa tahu. Tadi sebenarnya benar Pak, diajarkan tapi setelah sholat ya. Dan para sahabat nggak berani nanya Pak ketika di tengah sholat gitu kan? Ya, Nabi lagi baca iftitah langsung dipotong. Maaf Rasulullah, jangan lanjutin sholatnya dulu. Ini yang dibaca apa nih biar bisa kita baca, kan nggak mungkin gitu ya. Nanti dibacanya setelah selesai. Nah, yang dibaca riwayatnya begini Pak, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW yaskutu bainat takbir wa bainal qiraah iskatah. Ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku pernah sholat bersama dengan Rasulullah, setelah membaca takbir beliau diam sejenak beberapa saat sebelum membaca Al-Fatihah. Jadi setelah Allahu Akbar, para sahabat di belakang Rasul kan nggak mendengar sesuatu Pak. Nabi seakan-akan lagi dalam kondisi diam ya. Jadi setelah Allahu Akbar tidak langsung baca Al-Fatihah. Fakultu, nah singkat cerita Pak, ya tentu ditanyanya setelah sholat ya. Singkat cerita Abu Hurairah ini kemudian bertanya kepada Rasulullah setelah selesai sholat, bi abi ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku wahai Rasulullah, iskatuka bainat takbiri wal qiraah ma taqul. Ya, maka Abu Hurairah bertanya, diamnya engkau tadi ya Rasulullah antara membaca takbir dan membaca Al-Fatihah, apa yang engkau lakukan? Ya. Qala, nah baru kemudian Nabi SAW bersabda, aku tadi membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi, Allahumma ighsil khatayaya bil ma'i was salji wal baradi. Nah, jadi kita bisa tahu Pak, riwayat iftitah Nabi ini caranya begini. Para sahabat mengajarkan dengan cara
seperti ini. Bertanya kepada Nabi setelah selesai sholat, dan akhirnya riwayat ini disampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, sampailah kepada kita. Baik, ini riwayat yang pertama ya Mas sekalian. Riwayat yang kedua Pak, riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini iftitahnya Nabi yang beliau baca dalam sholat tahajud. Karena idza qama ila shalah, ketika Nabi SAW itu sholat, beliau membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, tapi masalahnya Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim ini tidak berhenti sampai minal muslimin. Ada tambahan bacaan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali. Bacaannya adalah Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa na'buduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laysa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada hafal Pak? Nah, ini jadi doanya tidak hanya sampai wa ana minal muslimin, masih ada tambahan lagi gitu. Ya, tapi sekali lagi Pak, apa namanya, walaupun ini dalam satu riwayat, kalau memang kita dari kecil sudah hafal seperti yang dipelajari oleh atau diajar oleh guru-guru kita, udah cukup lah itu ya. Jadi, dan alhamdulillah Pak, tadi saya katakan iftitah yang panjang ini dibaca oleh Nabi dalam sholat tahajud, sholat sunnah gitu ya. Jadi bukan sholat fardu, yang mengisyaratkan bahwa Nabi SAW itu Pak memudahkan umatnya ya, memudahkan umat dalam arti kalau untuk sholat 5 waktu berjamaah beliau memilih bacaan-bacaan yang ringan, yang bisa dicontoh oleh umatnya dalam setiap kondisi. Baik, kemudian Mas sekalian, riwayat yang lain Pak dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu di dalam sholatnya membaca iftitah subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu riwayat yang keempat Pak ya, nah riwayat yang keempat ini yang tadi saya katakan Pak, sahabat membacanya tanpa ajaran dari Nabi, tapi Nabi kemudian menyetujui ya, namanya hadis takrir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idz qala rajulun minal qaumi." Kata Abdullah bin Umar Pak, ketika kami sholat bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki itu di dalam iftitahnya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, maka kemudian Rasul setelah selesai sholat Pak, singkat cerita setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, manil qail kalimata kadza wa kadza, siapa yang tadi membaca Allahu Akbar kabira sampai wa asila ini? Maka qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah. Akhirnya sahabat tadi ngaku, dan tidak disebutkan Pak siapa yang dimaksud ya. Aku ya Rasul yang tadi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Nah, setelah kemudian dia mengakuinya Pak, apa jawaban Nabi SAW? Nabi akhirnya mengatakan ajibtulaha, aku sangat terkagum dengan bacaan yang tadi dibacakan. Futihat laha abwabus sama, ketika bacaan itu dibacakan aku melihat pintu-pintu langit terbuka ya. Pintu-pintu langit terbuka itu dalam arti Pak isyarat bahwa doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar kemudian berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik." Kata Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini Pak, ketika Nabi memberikan pujian terhadap doa tersebut, tidaklah pernah aku tinggalkan bacaan tersebut di dalam salatku sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi artinya doa ini Pak walaupun datang dari sahabat tapi kemudian diakui oleh Nabi SAW. Makanya riwayatnya cuma satu ini aja Pak. Inna sholat Allah berkabir alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Baik, kemudian iftitah yang lain riwayat dari Jabir bin Abdullah. Nah, ini tambahannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Hafal Pak? Cuma sampai inna sholati aja.
Baik, kemudian hadis yang ke-6. Nah, yang ke-6 ini menarik, Pak. Hadis yang ke-6 ini menariknya adalah sahabat membacanya refleks, nggak dipikirin dulu, Pak. Dan awalnya bahkan sempat ketakutan mau dimarahi oleh Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Anas bin Malik diceritakan anna rajulan jaa fadakhala saffa wa qad hafazahu nafsu faqal. Suatu hari kata Anas bin Malik ada seorang laki-laki tiba-tiba dengan tergesa-gesa dia memasuki shaf untuk sholat berjamaah padahal nafasnya masih terengah-engah gitu. Faqala, nah tiba-tiba dia membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi iftitahnya pendek, Pak. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, falamma qada Rasulullah sallallahu dan setelah selesai salat, maka Nabi menghadap kepada sahabat dan berkata, ayyukumul mutakallimu bil kalimat. Siapa yang tadi membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Fa'arammal qaumu. Saat itu, Pak, enggak ada satu sahabat pun yang mau ngaku. Pada diam. Karena takut dimarahi oleh Nabi SAW. Ya, mungkin dipikirnya, wah ini bid'ah, setiap bid'ah masuk neraka misalnya. Ya, tapi Nabi nggak kayak gitu, Pak, ya. Nabi nggak kayak gitu. Maka Nabi bertanya lagi setelah para sahabat tidak ada yang ngaku, Pak. Nabi bertanya lagi, ayyukumul mutakallim biha fa innahu lam yakul ba'san. Kata Nabi, siapa yang tadi membaca doa tersebut sesungguhnya tidak ada masalah pada bacaannya. Nah, setelah itulah, Pak, baru orang ini kemudian ngaku gitu ya, karena sudah ditenangkan oleh Nabi SAW. Faqala rajulun, nah akhirnya aku ya Rasulullah, jitu wa qad hafazani nafsi faqultuha. Ya, aku yang tadi membacanya ya Rasulullah karena tadi aku tergesa-gesa untuk sholat berjamaah, lalu yang kepikiran adalah alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, apa lalu jawaban Nabi SAW, Pak, setelah tahu orang yang membaca tadi? Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Kata Nabi SAW, aku mendapati ada 12 malaikat berebutan untuk mengambil pahala dari bacaan tersebut. Padahal dalam kondisi bacaan yang refleks gitu ya, yang itu kepikiran gitu, Pak. Nah, jadi tapi sekali lagi, Pak, hal-hal yang kayak gini hanya berlaku di masa Rasulullah, ya. Jangan kita nanti ngereka-ngereka gitu ya. Siapa yang bisa menjamin bacaan kita dibawa oleh 12 malaikat, Pak, kalau kita misalnya buat-buat sembarangan gitu kan. Nah, itu jadi makanya saya ada sedikit cerita tentang doa iftitah ini, Pak, ya. Jadi saya pernah di suatu majelis ketika saya masih umur SMA, ya. Jadi ketika saya masih di pesantren liburan sekolah gitu. Jadi pernah bapak saya itu, Pak, karena ada di satu kampung lah, bukan kampung saya, Pak, tapi kampung sebelah itu di daerah Palembang. Itu sering mengadakan pengajian jam 9 malam. Pengajian jam 9 malam, Pak. Nah, bapak saya agak khawatir ini jangan-jangan ya bisa jadi datang dari aliran yang aneh-aneh gitu kan. Saya diajak untuk melihat nih kira-kira gimana tanggapan terhadap ajaran dari ustadznya, karena ini ngajinya malam, Pak, jam 9 sampai jam 12 ya. Nah, maka kemudian ya panjang lebar ustadz itu cerita ya, dan selama ceramah disampaikan, Pak, ini bukan ustadz setempat, orang-orang jauh datang gitu ya. Rombongan jauh datang dari mana gitu. Kemudian selama ustadz ini ceramah, Pak, tidak pernah sedikit pun menyinggung hadis Nabi SAW. Jadi teknik mengajarnya itu, dia rombongan gitu ya, ada satu orang yang menjadi pengikutnya. Dia menyebutkan baca surat nomor sekian, ayat nomor sekian. Nah, lalu kemudian salah satu muridnya tadi, Pak, baca, tapi bukan baca bahasa Arabnya, baca terjemah, lalu ditafsirkan. Begitu ini baca lagi tafsirkan, kayak gitu teknik dia ngajarin jamaahnya. Tapi nggak pernah sedikit pun nyinggung hadis Nabi SAW. Ya, bahkan sempat terucapkan oleh dia, Pak, ya, ini karena saya ini menguasai Al-Quran, kalau Bapak Ibu sekalian mau manggil saya Nabi silakan. Sampai ngomong kayak gitu. Nah, jadi ini saya udah mulai agak curiga ini ajaran apa gitu kan. Saya awalnya mikir, Pak, ini kemungkinan ajaran LDI, saya awal pikir. Ya. Tapi rupanya bukan LDI. Tahu LDI, Pak, ya? Yang sempat viral beberapa tempat ada keributan karena mengusir jamaah sholat di masjidnya gitu ya. Nah, kemudian sampai akhirnya, Pak, setelah selesai dia menyampaikan ceramah, ada seorang ibu-ibu, saya kenal orangnya, ibu ini orang ini ya kayak kita, Pak, belajar dari kecil di TPA dan seterusnya, ilmu standar lah gitu, Pak, ya.
Pertanyaannya sebenarnya sederhana Pak, tapi dengan pertanyaan itu akhirnya semacam Allah beri petunjuk kepada saya untuk tahu ini siapa kelompok ini. Akhirnya si ibu ini bilang, Ustadz pernah ngajarin kami ya sebelumnya kalau sholat itu membaca doa iftitah cukup membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Tapi pertanyaan begini Pak, tapi Ustadz kita kan dulu dari kecil kalau iftitah itu pasti bacanya dari Allahu Akbar kabiro, nggak langsung ujuk-ujuk baca ini wajah tuh, tapi Allah Akbar kabiro dulu, gitu kan? Nah akhirnya apa jawaban sang Ustadz Pak? Kata sang Ustadz, ya karena ini wajah tuh sama inna sholati itu Bu ada dalam Al-Quran, sedangkan Allahu Akbar kabiro nggak ada dalam Al-Quran. Jadi Allah Akbar kabironya nggak boleh dibaca karena tidak ada dalam Al-Quran. Coba aja Pak kita lihat di dalam Al-Quran nggak ada kalimat Allah Akbar kabiro alhamdulillah subhanallah bukratan wa asila. Yang ada ini wajah tuh di soal Maidah. Ya. Kalau hadis Nabi Pak wajah tuh nggak ada ininya, tapi kalau Al-Quran ada ininya. Jadi Ustadz ini ngomongnya karena itu ada dalam Al-Quran. Jawabannya kayak gitu Pak. Ya kalau kita yang belajar dari pesantren kan mudahnya kayak gini Pak. Allah Akbar kabiro ditambah dengan ini wajah tuh bukan karena dalam Al-Quran, karena ada dalam hadis Nabi yang merangkainya kan. Nah akhirnya saya balik tanya setelah sang ibu ini ngomong nanya kayak gitu Pak, lalu dijawab bahwa itu datang dari Al-Quran sedang Allah Akbar kabiro nggak ada dalam Al-Quran. Akhirnya saya bilang, lah Ustadz kalau saya mau milih doa iftitahnya pakai surah Al-Ikhlas boleh nggak? Kan yang penting dalam Al-Quran ya, saya bilang gitu kan. Yang penting kan dalam Al-Quran gitu Pak. Jadi kalau Allahu Akbar sebelum baca Al-Fatihah baca Qulallaha. Saya nanya kayak gitu kan, nanya jebakan sebenarnya Pak ya. Apa jawaban Ustaz Pak? Selama itu dari Al-Quran bebas. Nah, ini mulai jadi akhirnya belakangan saya tahu Pak bahwa kelompoknya ini Pak yang sudah difatwa oleh MUI sesat. MUI menyebut mereka kelompok inkarus sunnah. Ingkarus sunnah. Tapi mereka sendiri Pak tidak menyebut dirinya ingkarus sunnah, mereka menyebutnya sebagai jamaah Qur'aniyun, jamaah ahlul Quran. Jadi mereka mengatakan yang namanya ajaran Islam itu harus tekstual ada dalam Al-Quran. Dan akhirnya Pak saya baru tahu rupanya mereka menafsirkan dalam Al-Quran itu sholat sehari semalam hanya 3 kali saja. Makanya mereka pengajiannya jam 9 malam Pak. Kenapa? Menghindari mereka diketahui tidak sholat Isya. Karena sholat mereka itu Pak cuman di siang hari, di sholat duhur dan di tepi malam. Ya, antara subuh dan maghrib. Jadi sholat asar dan sholat isyanya mereka nggak sholat. Ya, karena isyarat dari Al-Qurannya kayak gitu kata mereka gitu. Padahal kalau kita baca tafsir ulama, sebenarnya Al-Quran yang terkait dengan jumlah waktu sholat ya tetap kembali ke 5 gitu ya. Nah, tapi ya itu tadi Pak Jadi akhirnya intinya jemaah sekalian, kalau kita kemudian Pak memahami kenapa doa iftitah yang kita baca ini ada yang datang dari Al-Quran, tapi ada juga yang tidak datang dari Al-Quran. Nah, kesimpulannya jemaah sekalian, karena yang merangkainya adalah yang membawa Al-Quran, yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi maka sekali lagi riwayat-riwayat kayak gini sama seperti gini Pak. Kalau kita menjadikan ayat-ayat Quran itu sebagai bacaan tertentu, alasannya bukan karena dia dalam Al-Quran. Misalnya gini Pak, saya tanya Pak, di antara zikir yang disunnahkan sebelum tidur membaca ayat kursi. Saya tanya Pak, siapa yang menentukan itu ayat kursi dibaca sebelum tidur? Atau bukan siapa Pak? Kenapa? Bukan siapa. Kenapa kok yang dibaca itu ayat kursi sebelum tidur? Ini kalau orang-orang ingkarus sunnah Pak akan mengatakan karena itu ada dalam Al-Quran. Enggak dalam Al-Quran Pak, bukan dalam hadis ya. Kita bisa balik nanya, lah kalau gitu sebelum tidur boleh dong? Bukan boleh sih, kalau sebelum tidur berarti tidak mesti baca ayat kursi, bisa baca ayat apa aja, yang penting ayat Al-Quran. Nah, padahal Pak dengan mudah kita akan mengatakan yang menentukan bahwa ayat kursi itu sebagai zikir sebelum tidur adalah Rasulullah SAW. Ya. Artinya bukan karena semata Al-Quran, tapi karena ada dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi makanya Pak, saya tutup dengan ungkapan para ulama, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah, ya, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an itu lebih butuh kepada sunnah Nabi daripada sunnah itu sendiri kepada Al-Quran. Kenapa? Karena
cara bagaimana kita mengamalkan Al-Quran hanya bisa lewat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seseorang kemudian mengamalkan Quran saja tanpa sunnah, Pak, maka akan banyak jatuh kepada kesesatan dan kekeliruan. Ya. Nah, jadi sekali lagi iftitah ini hukumnya adalah sunnah, dan bacaan-bacaan yang lain mungkin nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Ya sama, Pak, seperti dalam sholat, kenapa kita baca Al-Fatihah, Pak? Kan ada 114 surat. Nah, coba. Ya mudah aja, karena itu datang dari sunnah Nabi. Padahal dalam Al-Quran, Pak, ada nggak dikatakan kalau kamu sholat setiap rakaat baca Al-Fatihah? Ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi sekali lagi sunnah Nabi ini menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Ya. Baik, jemaah sekalian, bukan Allah, mungkin yang bisa sampaikan. Kayaknya sudah masuk waktu Isya ya, dan saya seperti biasa izin, Pak, di pekan pertama langsung pamit. Sudah masuk Isya, Pak? Udah. Baik, kita cukupkan ya, nggak ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan nanti disimpan aja. Tahun depan, Pak, insya Allah kita bahas lagi fikih sholat. Mudah-mudahan dikasih panjang umur. Tuh ya, tahun depan, Pak, ya. Tahun depan ya. Ya tahun depan, Pak. Kan pertemuan berikutnya fikih keluarga. Berarti fikih sholat kan tahun depan 2026. Baik, mudah-mudahan dikasih panjang umur dan Allah menutup tahun kita pada 2025 ini dengan kebaikan dan amal soleh, serta memulai tahun baru nanti dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.